Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah banget ya, ternyata di negeri Cikarang lumayan banyak pesertanya. Ini seriusan, saya kira cuma 10 orang gitu, kayak halakoh ya. Ternyata lumayan banyak ya, orang-orangnya pembelajar ya. Orang-orangnya suka silaturahim ya, orang-orangnya tergila-gila dengan yang namanya keajaiban gitu ya. Tergila-gila dengan yang namanya pertolongan Allah ya. Pengen banget dibantu jadi selesaikan masalah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan yang paling meriah buat kalian ya. Oke, kawan-kawan semua, hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharing dengan teman-teman semua dan waktunya sangat terbatas. Jadi saya barusan berangkat dari Bandung itu kurang lebih setengah 6 ya. Nyampe di sini jam 7. Ya, jam 7, sejam setengah lah. Valentino Rossi lah kita. Ngebut banget gitu ya. Tapi pas dicek jadwalnya ternyata ngisi jam 9, kita break dulu tadi di sarapan. Dan ternyata barusan saya dapat kabar dari MC, waktu saya sangat terbatas ternyata sampai zuhur doang ya. Kalau misalkan teman-teman ada alumni workshop saya, ada alumni di sini? Ada? Oh, belum ada. Kalau misalkan alumni workshop saya pasti tahu, biasanya saya berdiri di depan itu bisa nyampe jam 11 malam ya. Iya, 11 malam gitu kan. Ya kalau cuma 3 jam doang dikasih, opening doang, Pak. Seriusan. Tapi tenang, Anda gak akan dapat review di sini karena saya tidak suka dengan yang namanya review. Jadi saya akan total kasih apapun yang bisa saya kasih ya, inspirasi, energi dan lain. Dan yang penting teman-teman, pada saat Anda hadir di acara kayak begini, yang paling mahal itu bukan knowledge, teman-teman. Ya. Yang paling mahal itu bukan ilmu sebenarnya. Yang paling mahal itu bukan ilmu, yang paling mahal bukan pengetahuan. Kenapa kira-kira? Kenapa? Bukan ini yang mahal. Bukan ini. Yang mahal dan sangat bernilai di dalam sesi kayak begini, ketemuan kayak begini adalah satu. Energi, Pak. Energi. Apa itu energi? Ya energi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat ya, tapi bisa kita rasakan gitu loh. Ya. Kalau Anda sekarang ngejarnya ilmu doang, Mas, Kang ya, Teteh semua, udah nyari di Google, di YouTube, itu udah banyak dapat ilmu, Pak. Ya kopas-kopas sudah banyak gitu kan. Tapi kalau misalkan ketemuan ada salah satu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan, yang tidak dapatkan di online, yaitu energi ya. Hikmahnya nanti dari sini nanti energi bisa ya ujung-ujungnya di sini silaturahmi ya. Dan kita semua sepakat bahwa silaturahmi mendatangkan rezeki ya. Nanti ujungnya ada sinergi kan. Dan seterusnya ya. Contoh energi kayak gini. Biasanya yang datang ke saya gitu ya, entah kenapa saya sangka baik sama Allah gitu ya. Orang-orang yang datang ke saya itu biasanya motifnya karena 2 hal. Motif orang pertama adalah motif orang-orang yang datang ya, duduk diam gitu kan, menyimak karena ingin bisnisnya bertumbuh dan omsetnya naik signifikan. Siapa yang kayak gitu enggak? Oke, ini motif pertama, Pak. Motif kedua biasanya enggak gitu ya. Motif kedua biasanya lebih banyak ya. Orang-orang motif kedua adalah datang, duduk, dia menyimak, mendengarkan dengan tujuan ingin mendapatkan pencerahan karena dia sedang mengalami kebangkrutan, ya, keterpurukan, hutang miliaran, bisa gitu. Nah, yang kayak gitu katakan. Oke, gak usah lihat ke kiri kanan ya, gak usah. Cukup Anda aja yang tahu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi 2 motif ini menjadi motivasi terbesar pada saat saya sharing dengan kawan-kawan semua. Apapun motivasi Anda teman-teman, apapun niat Anda, semoga itu tercapai. Nanti 3 jam ke depan bisa kita bagikan gitu ya. Oke teman-teman, nama saya Dewa Eka Prayoga bagi yang belum kenal ya. Nama saya Dewa Eka Prayoga, panggil aja Kang Dewa. Ya, sebagian orang memanggil saya Coach Dewa, tapi saya kurang nyaman dipanggil Coach. Saya lebih nyaman dipanggil Akang ya. Saya asalnya dari Sukabumi. Ada yang dari Sukabumi di sini? Sukabumi ente? Sukabumi mana? Oh pantesan, jauh Pak. Sukabumi Surade itu kayak 3,5 jam. Itu kayak Bandung coret Cimahi. Ya kayak di sini ke Bekasi planet lah gitu ya. Bohong, bukan Sukabumi ya. Nah, saya orang Sukabumi, jadi kalau ada yang bilang Kang Dewa nih ke mana-mana ngomongin duit tuh, hayo omset deui cenah gitu. Ya kumaha deui ya tuh. Sampai-sampai Pak, ada CEO saya, gitu ya Pak. Ada CEO saya, dia punya anak. Asam tenan gitu kan. Tiap kali ketemu, "Hai Om," katanya. "Iya, hai." Gitu. "Omset," katanya. Wah, ini bapaknya masih gara-gara bapaknya. Omset berapa gitu. Kayak gitu. Kenapa? Ya Sukabumi, Pak. Bahasa Arabnya hubud dunia ya. Sukabumi. Ya, sekarang saya tinggal di Bandung, udah domisili di Bandung, KTP Bandung dan terus-terusan di Bandung ya. Sekarang berada di sini alhamdulillah bisa bertemu dengan kawan-kawan. Oke, langsung aja teman-teman.
Topik yang ingin hari ini kita sampaikan adalah ke kawan-kawan adalah tentang buku yang mungkin tadi udah Anda lihat ya. Ini dipaketin atau gimana? Diinkludkan atau dibedah aja? Dibedah aja ya. Berarti siapa yang udah baca angkat-angkat? Yang udah baca bukunya? Anda bakal merasakan hal yang berbeda ya. Bagi yang belum baca berarti Anda merasakannya terlebih dahulu. Kalau Anda pengen merasakan terus-terusan berarti ya nanti beli aja bukunya ya di online ya. Kita gak buka stand kalau nggak salah ya, nggak ada stand. Nanti cari aja di online. Terus kalau misalkan yang sudah baca, pasti akan dapat energi yang berbeda. Nah, buku ini teman-teman, Maulana Mustahilat adalah buku kurang lebih ke-11, ke-12 gitu. Saya nggak hafal ya, ke-11 kayaknya. Ke-11 saya pada saat saya nulis buku gitu ya. Dan ini adalah buku pertama yang saya tulis dengan energi yang cukup berbeda pada saat nulisnya. Kenapa begitu? Buku yang lain itu biasanya nulis tentang penjualan. Ada yang kolektor buku saya katanya, buku 30 hari jualan dibeli, ensiklopedia grafis dibeli katanya, yang kayak gitu. Ini beli atau minjem ini? Iya, ada fotokopi Pak. Ya, aduh, ya ada yang baca tapi nggak beli, ada gitu ya. Ada yang beli tapi nggak dibaca, ada gitu. Macam-macam memang manusia ini ya. Nah, kayak gitulah. Nah, ini buku ke-11, buku pertama saya walaupun buku ke-11, ini buku pertama saya yang saya tulis energinya beda. Kenapa? Karena goalnya bukan lagi tentang ma'isyah kalau bahasa pengajiannya itu. Bukan lagi tentang kehidupan, tentang mencari duit, bukan. Tapi goalnya adalah tentang dakwah, ya. Saya dilahirkan dari keluarga yang bukan ustadz sebenarnya. Saya bukan ulama juga gitu kan. Tapi saya alhamdulillah dulu pernah jebolan pesantren ya. Ya pesantren kilat. Pesantren beneran teh ya. 3 tahun saya pesantren. Saya 3 tahun di pesantren di Jawa Timur gitu ya. Dan sedikit banyak paham tentang bahasa Arab lah. Ngomong tiap hari bahasa Arab gitu. Nah termasuk salah satunya adalah tentang ilmu-ilmu akidah dan lain-lain. Sampai sekarang saya masih ngaji gitu. Nah akhirnya saya beranikan diri menuangkan semua pikiran saya dalam buku ya. Dengan judul Melawan Kemustahilan. Pada saat buku ini jadi Pak, banyak ustadz ya, itu yang mempertanyakan tanda kutip gitu ya. Antum kenapa ngasih judulnya kayak begini katanya? Emang kenapa sih bilang? Kalau kayak begini itu terkesan kaum sebelah katanya. Paham maksudnya? Bukan agama kita gitu. Ada coba ketik di Google kemustahilan, yang keluar ayatnya bukan ayat kita Pak. Ayat-ayat di agama lain ya. Karena kalau umat Islam katanya pakailah nama yang lain, misalkan keajaiban. Gitu ya. Pertolongan Allah gitu ya. Saya nggak mau saya bilang ya. Anak orang marketing coy saya bilang. Saya tuh pintu masuknya adalah marketing. Nah, ini beda sudut pandangnya nih ya. Antum ustad, yes, antum harus dari muka langsung ustad ya. Kalau ada orang marketing, gaya bahasa harus beda gitu. Bagaimana seseorang itu hanya gara-gara brand itu bisa melihat dan menentukan keputusan. Ya, saya tadi malam kemarin ya, saya ngisi kajian di masjid di Bandung, saya cerita di sana. Suatu ketika saya mau ke Jakarta dari Bandung, teman-teman. Ya, kereta jam 5 pagi. Ya, kereta jam 5 pagi, berarti kalau subuh jam setengah 5 lebih, waktu kita sholat kurang lebih 10-15 menit. Tuh ya. Pada saat azan gitu kan, saya rada galau nih, sholat di sini atau sholat di kereta ya gitu kan. Tapi akhirnya bismillah sholat di musola saya bilang. Sholat di musola udah kompat di depan, saya di belakang di jajaran ketiga, di sop ketiga, saya diam berdiri kayak gini. Pengen banget rasanya saya maju jadi imam. Kenapa kira-kira? Supaya speednya bisa diatur. Bisa lumayan cool selesai gitu kan. Oke gitu kan. Tapi enggak merasa aku belum layak kayaknya. Udahlah, saya yang di belakang gitu kan. Entah kenapa lumayan rada lama, berapa detik itu jeda gitu kan. Luak lihat saya nunggu imam gitu kan. Akhirnya ada satu orang yang ia disurungkan, disurungkan. Cikarang Sunda kan ya? Ya disurungkan gitu kan, ayo masuk. Oh iya, maju ke hadap salat, Allahu Akbar gitu kan. Wah gue positif thinking ustadznya gitu kan. Ini pasti DKM-nya di masjid ini gitu kan. Saya ngikutin ya. Alhamdulillah amin. Oke beresin dan benar ternyata cool juga dia sepaham sama saya. Ya. Oke. Sudah beres. Assalamualaikum gitu kan. Udah. Karena wah ini saya doa bentar langsung cabut gitu kan. Udah simpen tas, duduk saya. Duduk di kereta gitu kan. Duduk di kereta. Buka handphone. Nyantai bentar. Tiba-tiba ada orang yang duduk di samping kanan saya Pak. Duduk gitu kan. Saya lihat, oh gini, lihat handphone nih, lihat, oh gini. Balik deh. Bukannya Bapak yang tadi imam ya? Iya katanya. Oh saya kira, enggak saya juga sama musafir. Allahu Akbar. Ngerti maksud saya? Hanya gara-gara apa? Gara-gara dia ternyata pas disurungkan itu bajunya pakai gamis warna putih, jenggotan, pakai kopiah. Itu namanya brand identity Pak. Jadi orang udah, wah ustadz nah udah kan? Gimana yang mau disangka ustadz? Ya kayak gitulah. Nah, teman-teman dalam ilmu marketing ada yang namanya traffic gitu ya. Ada yang namanya suhu traffic. Ini ilmu marketingnya nih.
Ada yang namanya cold market, cold traffic. Ada yang namanya warm market atau warm traffic. Ada yang namanya hot market atau hot traffic. Market saya dalam dakwah adalah market-market yang berada di lingkaran cold di sini. Kebayang maksudnya? Anda yang tadi bilang pemuda hijrah dan lain-lain, di sini nih. Yang baru dulunya minaz zulumati ila nur, sini tuh. Ya. Udah di sini dia udah mulai udah ngerti Islam nih. Udah di sini udah orang pengajian di sini. Tapi posisi ini saya pengen ke sini gitu loh. Maka saya bilang judul saya adalah melawan kemustahilan. Agar semua orang masuk. Jangan sampai orang mau hijrah tuh karena gempur, kita maca Arab, gundul, nggak terjadi hijrah gitu. Hanya gara-gara nampak tulisan Arab gundul. Bahaya gitu kan. Udahlah gua strateginya begini, alhamdulillah. Kemarin pas launching tembus angka 20.000 eksemplar lebih ya. Dan lagi-lagi royalti semuanya kita sedekahkan ya, karena kita pengen menebarkan banyak kebaikan lewat buku ini gitu. Nah, ini melawan kemustahilan, ceritanya singkatnya seperti itu. Nah, teman-teman, saya nanya ke kalian sekarang. Siapa di antara Anda yang pulang dari ruangan ini ya, yang pengen hidupnya berubah katanya? Pasti pengen berubah, betul ya? Ada harapan besar setiap kali ada seminar ya. Yang pengen hidupnya berubah drastis katanya. Oke ya, perubahannya pengen drastis ya. Dari awalnya positif ya, positifnya itu positif 100 juta, drastis minus 1 miliar. Yang positif ya. Amit-amitnya nauzubillah gitu kan. Nah, saya sebenarnya bisa aja menyampaikan semua keilmuan dari ilmu teknis. Ya, sebut Anda emak-emak pasti tahu ya, ada digital marketing, Facebook Ads, Google Ads, copywriting, convert selling, storytelling, and ing lainnya gitu ya. Saya bisa aja saya menyampaikan itu, bahkan berjam-jam berhari-hari. Tapi itu menjadi tidak penting, Pak, kalau misalkan waktu yang saya miliki cuma 2 jam. Ya, maka saya akan sampaikan sesuatu ilmu yang sangat lebih penting daripada itu semua. Mau nggak? Mau dengar nggak? Nah, Anda boleh melupakan semua materi saya, teman-teman. Ya, kecuali melupakan satu hal ini. Ini basicnya. Sebelum saya masuk ke mulanan kemustahilan ya, kenapa akhirnya saya menulis tentang mulanan kemustahilan dan kenapa saya selalu membagikan piramida ini di setiap sesi saya. Ya, anggap itu piramida. Ya, Kang, itu mah bukan piramida. Anggap ya, orang terlulus gambarnya ya. Environment. Paling bawah adalah environment. Bahasa Indonesianya apa, Teh? Lingkungan ya. Di atasnya adalah behavior, perilaku. Di atasnya lagi ada skill, apa? Skill, kemampuan. Skill, bukan sikil. Sikil bahasa Jawa it mean suku ya, kaki. Sikil ya. Terus di atasnya lagi ada belief. Belief itu adalah keyakinan. Di atasnya lagi ada value, nilai. Di atasnya lagi ada identitas, identity. Di atasnya lagi ada spirituality. Konsepnya gini teman-teman, kalau kalian hidupnya pengen berubah, ya, hidupnya pengen berubah drastis, ya, jangan lakukan perubahan dari bawah ke atas. Ini common, orang-orang biasa kayak gini. Pengen jadi pengusaha, ngumpul sama pengusaha, lingkungan pengusaha. Paham sampai di sini? Niru apa yang terlihat, behaviornya kayak apa. Excel sama isi waktu zamannya dulu jualan apa itu dulu? Keripik pedas ya, benar ya? Ma Ici keripik pedas kan? Omsetnya 7 miliar per bulan, Anda buat ikut-ikutan jual keripik pedas juga, namanya Ma Uneh misalkan. Itu mah 7 miliar, ente mah 70.000 per hari. Nah, itu beda nasib, Pak. Nah, karena Anda nyontek cuman yang ada di sininya saja yang terlihat saja. Ya. Anda menyontek yang terlihat saja, Anda ngumpul sama lingkungan yang benar saja. Tidak fundamental perubahan terjadi. Maka kalau pengen ekstrim, saya bahasanya di extreme funneling itu extreme changing, perubahan yang sangat ekstrim, lakukan dari atas ke bawah, teman-teman. Panah ke bawah gini menunjukkan bahwa ini dulu, baru ini. Kebayang ya? Jangan dibalik. Dari atas dulu. Dan konsepnya adalah teman-teman, misal gini nih, ini dicatat baik-baik, ya, boleh rekam, boleh catat, terserah. Kalau masalah kita ada di atas, masalah ini kan banyak tuh, ada masalah skill, masalah value, masalah identitas, permasalahan hidup tuh ada di mana-mana nih ya. Kalau masalah kita ada di atas, tapi penyelesaiannya kita ada di bawah, itu gak akan bisa diubah, teman-teman. Sekali saya ulang ya, masalah kita di atas, menyelesaikannya yang di bawah gak akan bisa berubah. Contoh real supaya kebayang. Siapa di sini yang merokok angkat tangan? Hanya gak ada yang ngaku angkat tangan? Salah pertanyaannya karena ya. Karena tadi nanyanya siapa di sini yang merokok? Salah. Siapa di sini kalau di luar merokok? Gak ada yang ngaku. Siapa yang gak ngaku? Oke, gak ada yang ngaku juga ya. Alhamdulillah gak ada yang ngerokok ya.
Dulu saya perokok Pak. Jadi dulu saya waktu pesantren tuh saya ngerokok gitu ya, bandel gitu ya. Saya saking bandelnya di pesantren tuh dulu, saya tuh sering kali tuh, saya tuh kan di asrama ya, asrama gitu kan. Di lingkungan asrama saya tuh mangga tuh sampai ke bawah Pak Bu, teh. Mangga ngegerantung gitu kan. Yang nyokot gitu kan, manis-manis gitu kan. Saya pura-puranya ke Ustad gitu, jemur kasur, dek gitu kan, diburakan. Ustad izin ngambil kasur, padahal baliknya enggak gitu modus. Mangga dikumpul-kumpulkan kan di jero teh, di bawah mangga mau mati lu gitu kan. Maling gitu. Wah, jangan ditiru lah ya. Pernah suatu ketika saya sakit gitu kan di asrama tuh. Aduh malas sholat saya bilang. Ah udahlah ke asrama ke ini aja lah, ke mustasfa itu kan. Habis kita ke tempat tidur gitu kan. Tidur. Ada dokter periksa. Dek, sakit apa? Enggak tahu, Dok, saya bilang. Loh. Terus Dede kenapa di sini? Kenapa enggak sholat gitu kan? Enggak ikut sholat jamaah maghrib? Ya enggak tahu gitu. Loh maksudnya gimana? Ya sakit apa sekarang? Yang enggak tahu kan dokter. Harusnya tahu dong saya bilang. Tenggel banget ya. Nah, itu dulu saya gitu tuh. Nah, dulu teman-teman saat saya merokok, yang saya ubah adalah lingkungan teman-teman. Di sini nih. Yang saya ubah ya lingkungan. Ternyata saya tidak bisa merubah. Memang benar, pada saat saya ngumpul dengan akang-akang, tengah rokok teh. Beres ya, misah we teh. Dahar, seret. Nganggur saya etik. Ngerokok lagi. Sendiri. Kenapa begitu? Ada orang Jawa di sini, kan? Orang Jawa. Pasti tahu istilahnya. Wes mangan orang udut enek. Udah ya? Udah makan, enggak ngudut, enggak ngerokok enek. Nah itu. Itu teman-teman, itu masalahnya di mana? Kalimat barusan masalahnya di mana? Betul? Aduh, udah makan, kalau enggak makan mah enek. Kalau udah makan enggak ngudut enek, bener kan? Yang saya ubah tadi apa? Lingkungan, betul? Ingat hukumnya tadi, kita gak bisa mengubah sesuatu yang ada di atas dengan cara mengubah yang ada di bawah, gak bisa. Sama masalah kayak misalkan Anda belajar tentang ilmu bisnis atau marketing, ya. Anda datang ke sebuah workshop, katakanlah extreme funneling, product line dynamite atau apapun workshopnya gitu ya. Pada saat Anda datang ke workshop, apa harapan Anda, Kang? Harapan Anda apa kalau datang ke workshop digital marketing? Omsetnya naik, betul? Insight-nya banyak, betul? Skill-nya bertumbuh, benar kan? Berarti di ranah mana? Betul Kang, skill. Tiba-tiba ada emak-emak datang gitu, datang, duduk 2 hari. Pas pulang gak ngefek sama sekali itu workshop. Kenapa kira-kira? Karena dia datang, dia berharap dapat ini, masalah utama dia di sini. Di belief. Aduh, saya emang gak bakat nulis. Kan? Saya emang gak bisa nulis. Gak tahu kenapa tiap kali nulis tuh gak bisa apa. Tapi dia curhat di Facebook, wah panjang. Kita nulis coy. Gitu maksudnya? Itu mending kalau cuma sekedar belief teh. Ini teh mama ya. Mending kalau cuma belief. Masalah apalagi yang sering muncul? Masalahnya di identitas. Aduh Kang kumaha tuh aku mah gaptek, bener kan? Aku mah gaptek Kang. Akang nyaho ieu teh lamun pas bulan lebaran kan Syawal gitu kan. Sok aya kaleng-kaleng kue. Kan? Sok aya teh kaleng warna beureum. Warna beureum yang gambarnya tuh orang keluarga tapi gak ada bapaknya. Kaleng naon tah? Kongguan katanya. Itu Kang kalengkong dibuka coba sama Akang. Da isina lin kongguan da itu teh. Rangindang. Barubuk di teh saya cenah. Sama rengginang di kalengkongguan bubuk cenah. Naonan gitu kan. Nah, itu Pak identitas, Pak. Walaupun hata Anda bercanda. Ya, sekali lagi walaupun Anda bercanda. Hati-hati. Masalah di sini ngarep ini gak bisa berubah. Masalah di sini datang ke workshop ini gak bisa berubah. Maka dibalik, perubahannya harus dibalik dari atas. Dari spiritual dulu. Maka jangan heran, ada ustad-ustad ya, yang dia gak ngerti bisnis, secara skill gak ngerti bisnis, tapi dia kaya Pak. Ya, Anda tahu Ustad Adi Hidayat ya, tahu ya? Di Hijrah Fest kemarin termasuk dia viral tuh, tulisan salah seorang, ngebagi-bagiin umroh. Hafal sekian kurang umroh, kamu sekolah sana, Saya kemarin ketemu sama videografernya di Bandung. Saya nanya, emang bener ya kayak gitu? Kerjanya apa? Saya bilang, selain Ustadz. Ya itu dia. Banyak yang kayak antum nanya kayak itu ke Anda katanya. Aneh kerja sama dia dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Minggu kadang keliling juga bareng gitu kan di Bekasi. Beliau di ininya Bekasi. Dan sama, Anda juga bingung, bahkan timnya aja bingung katanya. Terus gimana dong? Iya dia bisnis sama Allah katanya. Terus gak ngerti saya juga. Aneh Kang, jujur Kang Allah ya Kang, yang termasuk jadi saksi ngitung duit yang kemarin dibagi-bagiin.
sekian umroh, sekian ngitung, total berapa katanya? 400 juta Tats. Oh ya, gak apa-apa, nanti kita bagikannya. Dipikir, duit nanti mana? Ada aja nanti lah gimana caranya katanya. Ini perhatikan Ustaz Edi Hidayat, ya. 400 juta sekali seminar, bagi-bagi tuh buat umroh, buat sekolah, buat apa gitu kan. Pertanyaan saya bisnisnya apa? Nah di cerita yang lain, dia cerita tuh, memang bener Kang ya kalau kita berjuang di agama Allah gitu ya, intan surul yang sunkum, sabit akdamakum gitu kan, ternyata ada aja rezeki itu datang dari mana aja, jackpot rezeki bahasa saya gitu kan. Ada tuh waktu saya ke Malaysia sama Ustaz Adi, tiba-tiba ada yang ngasih wakaf tanah katanya. Ada yang pasti ke Jakarta, Ustaz makasih banyak saya udah hijrah sekarang. Ustaz ini ada mobil Mazda Biante ambil aja katanya. Mazda Biante tahu ya? Ambil aja. Ya Allah saya bilang semudah itu, ajaib, mustahil bahasa kita tuh. Kayak mustahil gitu. Tapi sangat mungkin. Karena ini udah selesai Pak, ini udah hatam. Ya, ini udah hatam, walaupun dia gak ngerti skillnya. Kebayang ya? Gak ngerti skillnya. Di Bintaro pernah kita ketemu sama seorang ustadz, ya, tukang ajarkan atau bisnis, bercanda saya bilang, tukang saya emang gak ngerti bisnis, saya emang ustadz, iya bercanda, dia keluar itu kan, masuk mobilnya naon coba sebut, Alphard beneran Lin, Al-Fatihah ya, Alphard, mobil Alphard gitu kan, di rumah ternyata ada Fortuner, ada Pajero gitu kan, di rumah gede, nanya bisnisnya kumaha, kok mati Hongkong, ayo belajar gitu kan. Karena ini juga udah selesai Pak, gitu loh. Makanya bab 7 di buku terbaru saya Jackpot Rezeki itu adalah dakwah optimal. Apapun profesimu, mau tukang jahit, mau dosen, mau guru, mau pengusaha, you have to do dakwah, harus dakwah. Karena di situ dalilnya tadi intang surul yang surkum masih sabit akdamakum. Sama kan bisa dakwah. Ente bisa ngomong kalau dalamnya ada diisi dulu. Kan? Makanya perlu ngaji di situ, ya. Nah ini berubah dari sini dulu teman-teman, baru ke sini. Nah contoh real supaya dalam rata-rata pengusaha ya ini ya, rata usaha, saya lihat rata usaha, perhatikan. Kenapa seorang dewa ada yang nanya gitu ya, Kang kok bisa sih Kang 7,7 miliar selesai dalam waktu 5 tahun. Di kotret itu ada asal akal, sedikit 7,7 M selesai 5 tahun, penghasilan orang 10 juta ya per bulan. Dikali 12 aja setahun kan, berapa tuh? 120? 7,7 M dibagi 120 juta berapa? Kita pengen mencari tahu berapa kapan dengan saya lunas hutangnya gitu loh maksudnya. Berapa? Berapa tahun? Hitung percayalah 64 tahun. Betul? Masuk logika. Tapi lagi-lagi episode Mulai Kesilan lempar logika, gak usah pakai logika. Logika manusia terbatas, ya. Kita main keimanan di sini, main akidah gitu kan. Nah, masuk akal. Saya makan boro-boro 7,7 miliar, 100 juta ke stres. Mulai kan? Kang bener, abdi mah boro-boro 100 juta, 10 juta ke, ya Allah pusing. Ente mah mending, urang mah kadang 1 juta ke pusing katanya. Ente mah mending, urang mah kadang nyokot bala-bala di warung males mayar. Ayo kayak gitu-gitu. Itu tuh selalu ada gitu loh. Mempertanyakan kok bisa. Dan saya bilang, ini bukan soal keyakinan saya bilang. Ini bukan soal keyakinan bahwa aku bisa ya. Ada yang ahlul workshop di sini? Pasti bisa. Keluar tuh, bisa apa? Teuing, lah. Ya kan? Itu kayak ngomong pasti bisa itu kayak mendewakan kemampuan, Mbak. Hati-hati dengan teori motivasi. Ketika ngomong saya bisa, itu bukan saya bisa karena kemampuan, skill bukan. Karena identitinya apa? Identiti mencangkut ke spiritual. Apa itu dalilnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Aku diciptakan sempurna. Jangan menganggap diri gaptek, kamu meremehkan ciptaan Tuhan. Aku sempurna, gitu kan? Wah bisa, apa bisa, Bismillah, gitu kan? Pede bukan lagi percaya diri, pede percaya dia. Dia bakal ngasih kemudahan, gitu loh. Termasuk pas bangkrut tuh, kumaha ya alasya, kumaha segala macam. Kita ngaku diri beriman, keluar dalil Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Betul? Keluar tuh. Itu mengira ente beriman lamun diuji. Oh berarti ini ujian ya, itu kok bagi orang yang kepedean. Padahal maksiat ya poe kan, eta mah azab coy gitu. Oke lah kita, ini ujian, berarti oke kita terima. Nah, ujian keimanan spiritual masuk ke sana. Tapi kan Kang kayaknya saya gak akan bisa nyelesain. Coba Kang bayangkan, boro-boro Kang iya mah 10 juta sebulan, saya 3 juta ge empot-empotan tiap bulan. Boro-boro 7,7 miliar, sigana mau sanggup, siga. Nah, ente teu iman, teu boga iman. Nah, teu boga iman. Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan bebanin kamu kalau kamu gak bisa selesaiin.
Oh gitu. Tapi ketika iraha Kang, geus 10 tahun teu beres-beres. Ente teh boga iman. Nah, ente teh iman dalam surat yang sering kali ada baca tiap salat, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesukaran ada kemudahan, tenang aja. Tapi kan lain salah saya Kang. Saya mah udah ditipu. Nah, ente gitu iman. Nah, disalahkan we aing gitu kan. Al-Isra 7 gitu kan. Apa Al-Isra 7? Ini lupa sebenarnya. Seperti apa? Iya, pakai yang baik-baik balik lagi buat kamu, yang buruk-buruk balik lagi buat kamu, gitu kan? Itu begitu kaidahnya. Terus kumaha supaya saya ditolong ya Allah, gitu kan? Supaya ditolong gimana Kang? Tolak ayat 2 dan 3, gitu kan? Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa. Kumaha cara takwa? Maka begini. Itu kan by dalil semua. Betul enggak? Nah, keyakinan, belief yang disertai dengan iman atau dalil gitu ya. Nah, itu jadi spiritual. Nah jadi kalau Anda pengen melawan kemusairan nih ibaratnya ya, gak usah ngomongin yang bawah-bawah dulu nih. Ini dulu kelarin. Bicara spiritual, bicara masalah iman, bicara masalah akidah. Bicara akidah, bicara masalah akar. Ya, itu jelas dalam Al-Qur'an surah Ibrahim. Ya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Jadi kalau ente pengen dapetin buah yang lebat, ya, daun yang lebat, buah yang manis, jangan ubah buahnya. Jangan ubah ranting-ranting dan daun-daunnya Kang. Yang diubah apanya? Akarnya dulu, ke bawahnya dulu ubah. Dan akar tidak terlihat. Jadi pada saat orang susu, buset itu jualan keripik hungkul, bisa nyemput 7 miliar. Aing bisa, nah mulai kan? Kan sama dengki gitu kan? Salah dicontek. Hanya contek, kenapa dia kok bisa begitu? Itu kenapanya itu. Bicara masalah iman, bicara masalah why. Ya kemarin saya sharing juga tuh di Facebook tentang simbol kehidupan, itu harus dijawab. Nah makanya materi saya itu bicara tentang keimanan teman-teman. Ya ini kita kemas dalam bentuk yang fun, yang tidak membosankan, yang tidak ngantuk gitu loh. Kan bisa kalau ngajian kan tunduh gitu kan. Enggak, muncul pertanyaan besar ya. Apa masalah terbesar Anda? Coba sebut, apa masalah terbesar kalian? Apa masalahnya? Saya bisa prediksi Pak. Prediksi ini, tebakan saya, udah kayak dukun nih. Masalah terbesar Anda adalah dalam hidup karena Anda punya utang banyak yang sampai sekarang belum selesai. Nomor 1 itu top masalah bagi pengusaha adalah hutang, betul? Riba, hutang, entah itu hutang rentenir kah, ke bank kah, leasing kah, nggak tahu lah. Pertama hutang. Kedua, Anda sudah nikah,